Apa Mas Faris? Turun. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita test drive mobil listrik Ioniq 5 dari Hyundai. Kebetulan teman-teman sudah paham mobil listrik, jadi saya ngikut. Sudah di starter ya ini ya? Sudah. Karena starternya mobil listrik itu tidak ada suaranya, dia langsung nyala gitu. Tombolnya mana Mas Faris? Ini EV start stop. Oke. Ini Mas aku video no iso. Iya. Nah itu kan ada penjelasan Oh, iya. DN. Heeh. Nah ini sudah ready. Oke. Tinggal lepas rem, udah jalan. Auto release ya? Iya, sih. auto rilis langsung. Aku tuh pernah nyoba Kona. Enak Kona. banget keji. Cuman videonya belum tak edit, cuman yang ini sudah tak edit, sudah tak posting, Mas. Kona itu produknya Hyundai juga Mas? Iya, Hyundai. Hyundai juga. Oke. Atasnya ini atau Bawahnya ini Pak. bawahnya ini? Iya. Oh. Cuman untuk keluaran dia 2020. Oh, duluan dia ya Iya. daripada ini. Ini rilis di Gias Mas Faris ya? 2022 ya? Atau sebelum Gias sudah rilis ini? Sebelum Ioniq 5? Gias. Belum Gias. Oh, sebelum Gias ya. Nah, ini ada sensor kanan kirinya juga ya? Iya, keliling. Oh. Mas nanti di jalan raya boleh ya? Enggak apa-apa. Terbalik. Ah, Aku ini tadi nah. putar balik merona Mas Faris. Oh, soalnya nyoba ini. Pak Lin Kiping CC Toyota, Heeh. Honda tidak sehalus Hyundai. Hyundai. Ya oleh di Itu fungsinya ya, apa Mas Faris? Hah? Fungsinya apa itu Dia Mas itu Faris? selalu menjaga ke tengah terus gitu. Oh, menjaga jarak kanan Ah, kiri dan- ya? Dan Menjaga kita bisa mobil santai, tetap kita pada jalurnya. ya. kita tidak selalu memegang setir. Nanti kita praktekkan di jalan. Oke, siap. Nah ini ya, saya paling seneng itu kamera 360-nya Ioniq 5. Itu 3D-nya itu visualnya keren, bisa digeser-geser seperti ini. Nah, keren kan? Ketika kita melewati Jalan. jalan-jalan yang sempit, itu kita bisa memvisualisasikannya lebih enak. Nah, dan ini resolusi gambarnya itu jernih banget. Iya, jelas ya. Ini beda sama punyaan Toyota. Kalau Toyota itu kalau malam itu dia noise. Kalau yang ini tuh resolusinya bagus sekali. Kalau Hyundai itu Malam juga bagus Mas ya, jernih ya. bagus. Ini yang keren itu cuman ini dia bisa diatur-atur ini. Nah, ini jarang sih. Kartu etol. Langsung ya, Mas. Maju Mas. Kayaknya ngerekam lipatkan anu gini deh Mas. Boleh. Mas. Awas. Kan kalau Sudah. yang di mobil Sudah di mana ada bagian wireless mana? charging-nya. Oh, ini ya. Iya. Siap. Mas sampean ngerekam 0,5 apa 1? Satu. Oh 1. Oke. Ada wireless charging-nya. Kita coba terus. Oh, wireless ya? Sudah Wah, wireless. tambah canggih aja ini. Mantap guys. Sebenarnya di Stargazer ada sih wireless itu. Bahkan yang Stargazer tuh punya pendingin, cepat panas. Tapi di Stargazer itu ada ventilasi AC-nya. Jadi ventilasi udaranya. Jadi menjaga ketika kita cas di wireless chargernya tadi itu HP kita selalu dingin. Nah, ini kita coba. Ini masih eco mode ya. Jambakannya seperti itu. Nah, ini yang paling saya suka di mobil listrik. Itu torsinya, tenaganya itu instan. Apalagi kalau kita pilih sport. Kalau mau ngegas bilang-bilang Mas. Saya paling suka ini akselerasinya mobil listrik. Lumayan konstan ya, maksudnya akselerasinya Sangat. dari 0 sampai 60 cepat ya. Sangat-sangat instan. Instan sekali. Kalau buat cruising itu hening sekali. Tapi kalau kita butuh tenaga tinggal toel. Ini dia yang bikin saya jadi jatuh cinta sama mobil listrik dan tidak ingin kembali ke mobil konvensional. Sangat-sangat instan. Ini yang Stop sih. Mas ini sorry ya, aku nggak menyalakan iki ya tip ya. Soalnya review saya yang Sih Mas.
Ya wis jalan. Wis, kau. Review saya yang di ini Ioniq itu sempat di ini. Kena ya, kena apa? Iya. Copyright. Nggak nutut ya. Biasa. Oh, tilt down. Anu, Oh, tilt down. teleskopik. Teleskopik. Lengkap sih. Tiltnya kan naik turun, Teleskopiknya maju. Drive mode-nya ada berapa drive ini? Ada 3. berapa mode? Eco, normal, sport. Mas. Ada berapa mode? Driving Mode-nya? mode-nya ada 3, normal, sport, dan eco. Nah, ini di sini tuh visualnya itu macam kayak baterainya ya. Nah seperti ini, sama corak-coraknya itu ganti. Nah kalau sport itu kayak model karbon-karbonan kayak gitulah model-modelnya itu. Dia memang nggak ada warna yang seperti Stargazer ya, yang biru merah itu, tapi di sininya yang ganti motif. Pokoknya nggak hujan aja. Nah ini sunroofnya guys. Ini sebenarnya panoramik. 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 Karena untuk kacanya belum bisa dibuka. Iya, beda sama yang punya kereta ya. Ya, betul. Kereta udah bisa kebuka. Oh kereta juga ada ya? Ada, Pak. Oh. Nah ini ya, kita coba jalan ke jalan raya. Ini saya masih penasaran sampai sekarang. Sebentar, kita coba akselerasinya. Mau nyoba akselerasi lagi? Iya, bentar. Saya juga nunggu yang sepi. Yang bagian Langsung. Conversi teman Awas, mode awas depan sport. Kita langsung injak. 1, 2, 3. Oh. Tarikannya mantap guys. Nah, suara motor listriknya bunyi ya. Nah, seperti itu. Dia itu ketika akselerasi, motor listriknya itu ada bunyi kayak Ya kan suara turbo. mobil masa depan. Gitu. Mirip suara turbo. Keren. Oke, kita eco mode. Kita jalan santai. Kita nyalakan lane keeping assist. Nah, seperti ini cara kerjanya. Enaknya di lane keeping assist-nya Hyundai itu entah kenapa ya. Saya nyoba di kecepatan rendah pun itu bisa aktif. Beda sama beberapa brand lainnya itu harus kecepatan tertentu. Nah, ini benar-benar saya bisa lepas dia ke tengah. Nah, sesekali kita harus pegang setir karena dia kasih peringatan kalau kita tidak pegang setir, dia bisa nonaktif. Nah, ini sesekali kita toel. Ini benar-benar menjaga ke tengah. Sangat akurat lane keeping assist-nya Hyundai ini. Tanpa kita perlu pegang setir ya? Tanpa kita memegang setir. Ini kalau kita cruising di tol ya, jarak jauh gitu, tinggal nyalakan lane keeping assist dan adaptive cruise controlnya ini bisa semi autonomous. Makanya kenapa Hyundai Ioniq 5 itu benar-benar worth to buy, karena harganya di bawah 1 M dan dia fitur radarnya lengkap, fitur canggihnya juga banyak sekali, dan baterainya juga yang long range. Itu klaimnya 1 kali cas itu bisa 500 kilo bahkan lebih. Nah ini ya, dia cuma ngasih peringatan, tapi ini peringatannya masih lama sekali, jadi Anda bisa bersantai saat berkendara. Enak sekali. Andai kan di semua brand ya kayak gini itu enak, tapi yang saya alami hanya Hyundai sih sementara ini, yang lane keeping assist-nya sangat halus. Nah ini dia cancel kalau ketika kita tidak pegang setir. Oh ada alarmnya dulu seperti ya itu. kalau kita tidak pegang setir ya. Seperti itu. Enak sekali saat perjalanan jauh. Dan ini ya di Stargazer sama persis. Padahal Stargazer itu harganya 300 jutaan. Lane keeping assist-nya juga saya coba sangat-sangat bekerja sangat bagus ya, menjaga ke tengah. Nggak sampai yang
kayak orang belajaran gitu. Sangat sempurna dia. I love this car. Kita nyalakan. Nah, kita nyalakan tombol lane keeping assist-nya, itu langsung dia bekerja. Di speedometer itu ada tanda hijau. Nah, ini menandakan bahwa dia sudah aktif. Tinggal kita lepas kemudi aja. Ini mobil canggih banget, apalagi kalau kita bisa nyalakan cruise controlnya seperti ini. Dan ini adaptive cruise control ya, jadi dia bisa berhenti. Kita set kecepatan berapapun, misal kita set ke 50 ya, kita ngikutin depan. Nah kalau depan itu lebih pelan, dia juga ikut pelan. Ini saya set ke kecepatan 60, dan ini entah kenapa pengeremannya halus sekali. Nah ini ya, dia sampai benar-benar berhenti loh. Nah dia benar-benar sangat efektif sekali. Nah, Tanpa perlu saya tanpa menginjak rem ya, benar-benar sangat lah. Ini dia harus Berarti tadi pengurangan kecepatannya otomatis ya Mas ya? iya, dari fitur adaptive cruise controlnya. Ini ketika jalan jauh sangat nyaman sekali. Karena ini mobil listrik dan harganya di bawah 1 M, karena beberapa rivalnya itu dia dijual 1 M ke atas gitu. Kenapa Hyundai itu sangat worth to buy Hyundai Ioniq 5 ini, apalagi isunya nanti beberapa komponen itu dalam negerinya itu bisa 60% mau dimasukkan ke Ioniq 5 ini, karena yang sebelumnya itu masih 40% komponen dalam negerinya. Isunya sih kedepannya nanti akan ditambah jadi 60%. Ya memang tidak seperti LCGC yang sangat banyak ya komponen dalam negerinya ya, tapi ini overall untuk menekan harga biaya dan dengan fitur seperti ini ya, itu sangat worth to buy. Efektif sekali. Saya paling suka itu kalau ada cruise controlnya. Nah, ini kalau kita terlalu dekat dengan mobil depan, dia ngasih peringatan. Bahkan dia bisa ngerem otomatis. Ada front departure warning. Gila sini. Oke. Saya suka suaranya itu loh, suara mobil masa depan. Dia nggak kayak meraung-meraung gitu, tapi ada bunyi gitu. Cuman kalau entah kalau di kamera bisa tertangkap dengan baik apa enggak suaranya. Cuman yang saya dengar tuh suaranya keren gitu, kayak mengendarai pesawat luar angkasa. Dan ini kalau kita sen juga kamera 360-nya itu ikut memvisualkan di di speedometer. Nah, kalau kita sen ke kiri, dia kameranya yang kiri. Nah, sen ke kanan, dia menampilkan kamera yang kanan. Oh, tergantung sen ya berarti ya? Iya. Sangat-sangat membantu. Jadi kita tidak harus selalu melihat spion, cukup di instrumen ini kita bisa. Nah, itu tadi bunyi-bunyi fitur blind spot monitoringnya. Ini benar-benar sangat bagus sekali fitur radarnya dari Hyundai. Entah kenapa memang yang saya rasakan sangat-sangat paling bagus kalau saya rasakan dari beberapa kompetitornya ya. Ini kedap ya, maksudnya kendaraan di luar pun enggak masuk ke dalam suaranya ya? ya Masih, khasnya. tapi ini Sudah berkurang jauh? kekedapannya udah lumayan. Memang mobil listrik ini, apalagi Ioniq 5 ini ya, peleknya kan pakai pelek yang besar ya, ringnya besar, terus bannya juga bukan ban yang nyaman, dia pakai Pilot Sport loh. Ban yang traksinya bisa
menggrip secara baik, jadi dia kayak ban sport, otomatis memang suaranya itu bisa masuk ke kabin. Banyak Tapi termasuk medium atau soft ya Mas kayak gini Mas ya? Kalau- bannya ini kayak masuk soft atau medium ya Kak? Medium, Pak. Medium. ini pilot sport ini memang medium soft sih sebenarnya, jadi memang daya cengkramnya bagus sekali. Tapi ini khusus yang EV, soalnya memang ban EV itu kan karena torsinya instan kayak gini, nah itu harus punya spesifikasi sendiri. Ayo Mas, di mana Mas? Torsi Mas. Nah ini kalau kita nyalain lane keeping assist-nya ya, Mas hati-hati. itu setir tuh terasa berat, memang harus sesekali dimatikan kalau kita tidak pakai, karena kalau tidak disadari itu memang kok setirnya terasa berat. Enak sih mobil, keren. Oh ya, tukerannya aja untuk jero rumah sakit ya Mas, dan cepet. Kan gak nganu gak usah. Kalau sekarang kita sudah ready, Pak. Oh, sekarang udah ready ya? Sudah ready, ada beberapa. Siap. Emang di bawah 800 loh Mas, karena kena pajak. Ya. Tadi dihitungin 800 berapa ya tadi? 800 sekian, 869. Iya, kalau yang tipe gitu long ya? range ini kan 869, dipotong kurang lebih 70 juta. Jadi 790-an, Pak. 79. Oh, udah sama potongan diskon itu ya? Iya, khusus yang ini, Oh. khusus yang SKTT ini. Udah khusus ya. Yang SKTT. Jadi harga 790 itu udah Iya, betul. diskon. Sudah, Pak. Sudah subsidi Yang dari pemerintah. long range ya itu ya. Ya, sedikit long range. Ini yang Hyundai mana sampai Mas? Jemuran Dayani, Pak. Oh, Jemur. Ini dokter dokter Iki Aldi. Aldika. Dia ngambil di sana soalnya. Stargazer. Oh, Stargazer. Berarti Mbak siapa Ioniq sih? udah Yang nggak cewek pakai itu. inden lagi ya Pak ya? Udah Iya, ready ya? Udah ready. Posisi duduknya ini memang anu ya, khasnya SUV. Tapi udah banyak kok Pak yang orang-orang apa kayak road trip jauh itu bawa ini. Aku kemarin waktu ke Banyuwangi di jalan nemuin orang-orang banyak platnya BD itu dia pakai Ioniq kelihatannya. Karena kan charging station juga udah banyak kan Pak. Betul, betul. Pemerintah udah makin support sih makin. Di rest area kan juga wattnya yang tinggi-tinggi, yang DC. Iya. Dan tuh Yang bisa fast charging kan ya. Yang setengah jam aja dia bisa 80%-an Dan pembayarannya juga enak sekarang kan semua by aplikasi. dan lebih murah. Hmm. Nah ini posisi duduknya itu ya khasnya, dia kan segmennya SUV ya, jadi memang duduknya agak tinggi. Jadi tapi Oh, dari ini joknya ini juga kategori nyaman. SUV ya? Iya SUV. Kelihatannya kayak Agak hatchback tinggi tapi dia SUV Pas. masuknya. Gitu. Ya memang awal masuk itu dia bingung sih, ini masuk Masuk kategori hatchback, mana kelas Pak? tapi ternyata memang segmen SUV. Coba dikit ya. Boleh radio ya lah Mas. Enggak iyo tapi sih boleh sing. Ndok kereta itu mirip kok. Sama-sama bosinya. Bose ini. Lek Bose itu ngene iki lho. Lebih demek, enak. Walaupun pakai ban besar ya. Ini sangat-sangat enteng. Oh iya lupa, ini tidak perlu pesneleng ya untuk atlet mundur ya. Dia tetap ada persnelengnya tapi pakai tuas di sini. Oh, Istilah persneleng itu kan di tuas di tengah. Sama sih sebenarnya ini persneleng. Oke, tapi kita lurusin. Lurus aja, Pak. Jadi yang coba dokter Makin ya Pak ya? Enggak tahu. Dokter Makin
tapi ini Mantap. Permisi Tok, ini barangkali. Iya, buat makasih. baca-baca. Nah, ini teman-teman yang mau pesan, ini di Jemur Hyundai ya. Betul. Hyundai-nya Pak Darto, ini nomor kontaknya. oh ini Ya, ini harganya ya. Kita pakai yang long range sekitar 798, diskonnya sekitar 60 jutaan ya. kalau ada yang nyari kan langsung nomor perdana ya. Siap. Balik. Dokter ini yang pos. Ayo, ambil kunci. Baik, itu tadi ya test drive kita dengan mobil listrik Ioniq dari Hyundai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.